Baik, kita mulai ya. Tolong kameranya dinyalakan sebagai bukti kalian hadir di kuliah ini. Oke, yang yang lain yang belum nyalakan juga tolong dinyalakan supaya kita bisa mulai kuliahnya ya, kuliah pertama. Jadi hari ini kita masih kuliah online dulu, nanti ke depannya mudah kita bisa usahakan untuk kuliah offline ya supaya lebih afdol lagi. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan sebelum perkuliahan lebih lanjut ya. Ini udah pernah ketemu saya waktu di PE dengan saya atau dengan dosen lain waktu pengantar ekonomi. Dosennya siapa waktu pengantar ekonomi? Semester 1 Bu Niken, Pak. Terus untuk yang pengantar ekonomi Hmm. lanjutannya itu Pak Ari dan Pak Haryo. Oke, baik. Jadi belum pernah ketemu saya ya. Oke nih, sebelum kita lebih lanjut, saya mau cerita dulu kejadian di semester lalu ya. Jadi kita sama-sama ya, dosen maupun mahasiswa itu tujuannya sama. Eh, Kalian tentu yang diinginkan adalah lulus mata kuliah ini. Dosen juga sama, tapi yang lebih penting dari itu semua itu adalah kalian menguasai ya, menguasai materi yang diajarkan di mata kuliah bersangkutan. Jadi kalau materinya dikuasai, tidak ada alasan untuk tidak lulus mata kuliah itu. Ya mungkin kalian pernah dengar-dengar dari kelas yang lain gitu. Kebetulan di semester lalu itu ada salah satu kelas saya yang lumayan ya, mungkin mendekati 50% itu tidak lulus mata kuliahnya, mata kuliah mikro kemarin. Sebagian dari pengantar juga begitu. Kenapa tidak bisa sampai tidak lulus? Ya karena tidak menjawab ujian, sesimpel itu ya. Jadi ketika ujiannya itu UAS dan UTS-nya tidak menjawab ataupun menjawab itu jauh sekali jawabannya dari yang ditanyakan, juga tidak ada alasan bagi dosen untuk meluluskan. Ya, jadi kalau apa namanya caranya untuk bisa lulus mata kuliah gampang. Pahami mata kuliahnya, menjawab dengan baik di ujiannya selesai. Gitu. Jadi itu yang perlu ditekankan di awal kuliah. Hadir dalam perkuliahan itu bukan lalu otomatis lulus mata kuliah. Karena juga ada suka muncul protes seperti itu. Pak, saya masuk terus, kok nggak lulus? Nah itu, jadi bukan tidak jaminan ya, masuk terus, tidak pernah absen sekalipun, itu tidak jaminan untuk lulus ya, begitu. Dan juga saya nggak tahu dosen yang lain, tapi untuk saya itu tidak ada yang namanya remedial atau tugas tambahan, oke ya, nggak ada tugas tambahan. Kalau nggak lulus berarti tidak menguasai mata kuliahnya, belum sampai ke syarat minimal untuk bisa lulus ya sudah. Berarti tinggal mengulang di tahun berikutnya. Itu ya soal mata kuliah, kesempatan kuliah. Kemudian nanti saya akan ceritakan apa itu isinya ekonomi internasional. Tapi yang pendekatan di situ. Kemudian yang kedua tentang
tentang tradisi akademik ya. Saya tidak mentolerir kalau ada ketidakjujuran ya, khususnya dalam ujian. Jadi kalau ada yang ketahuan menyontek ketika ujian, baik itu yang memberikan contekan ataupun yang mencontek, sama-sama didiskualifikasi ya, artinya nggak lulus gitu. Dua-duanya, mau yang mencontek maupun yang memberikan contekan. Jadi eh, kalau ujian nggak bisa jawab ya sudah nggak usah jawab aja gitu. Oke, itu saya kira perlu mumpung di pertemuan pertama saya menyampaikan sebelum lupa gitu, ya. Tentang ujian UAS dan UTS, kalau boleh ada susulan apa tidak? Boleh, ya ada susulan dengan kasus tertentu, kasus yang iya sangat inilah ya force major gitu. Misalnya kebetulan kalian dirawat di rumah sakit atau orang tua apa namanya kemalangan ada orang tua meninggal atau saudara di apa saudara kandungnya ada kemalangan di situ, saya tolerir untuk ujian susulan. Selain itu nggak ada. Sama kemarinnya begitu. Ada yang, Pak, saya minta susulan. Kenapa? Saya lagi pulang kampung. Yang ada alasan kenapa pulang kampung itu kan artinya lebih mementingkan pulang kampung dibandingkan dengan ujian gitu. Ya sudah, nikmati saja pulang kampungnya. Ujiannya nanti tahun depan. Ya, jadi saya tidak mentolerir yang begitu-begitu. Baik, itu mungkin seingat saya untuk pengantar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Udah, belum ada. Sepertinya belum ada, Pak. Oke, kita lihat kalau gitu ya mata kuliahnya. Seperti ini mata kuliah kita ekonomi internasional. Ekonomi internasional. Ini slide yang saya pakai diambil dari buku ini. Kalian bisa pakai buku yang lain, tapi buku utamanya mesti dipegang gitu ya, karena alur ceritanya, alur materinya diambil dari buku ini. Ya, apa namanya, kalian download lah ya. Kalau nggak ada buku fisiknya, silakan cari di Google, ini mestinya ketemu. Buku tambahan yang berbahasa Indonesia bisa kalian pakai buku ekonomi internasionalnya seri sinopsis Budiono. Lumayan tipis. Ini buku lumayan tipis, jadi enak untuk mereview. Ya, Budiono, Budiono mantan wapres kita, pernah jadi wakil presiden. Itu bisa dipegang. Sisanya dari yang lain-lain. Nah, perlu juga ditekankan bahwa ekonomi internasional ini agak berbeda ya mata kuliahnya dengan, jadi jangan salah belajar gitu. Ini kita tidak belajar tentang apa namanya, misalnya manajemen apa keuangan internasional, enggak gitu-gitu. Ini adalah kajian betul-betul ekonomi internasional. Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya cakupan mata kuliah kita. Ini untuk hari ini sebagai pembukaan kita akan bicarakan tentang ini beberapa poin ini, tentang scope ekonomi internasional, lalu output dari ekonomi dunia, ya ekspor impor dan seterusnya. Oke, ini scope ya, scope ekonomi internasional. Jadi ekonomi internasional per definisi adalah studi tentang bagaimana produksi, distribusi, konsumsi barang, jasa dan modal di basis internasional, worldwide, dunia basisnya. Jadi sampai dengan di poin apa itu, poin di sini ya, itu kan em, cakupan ekonomi secara umum. Tapi untuk khusus ekonomi internasional, dia basisnya basis internasional, worldwide basis. Nah, kenapa harus ada pembedaan ya? Kenapa ekonomi internasional itu mesti dibahas khusus? Karena
Ada beberapa perbedaan ya. Perbedaan aktivitas ekonomi di dalam negeri dalam konteks domestik dengan internasional. Ada hambatan-hambatan ya, hambatan berupa ya, hambatan nasional, hambatan politik, hambatan hukum, bahasa dan seterusnya. Jadi ada barrier tertentu, ada hambatan tertentu yang membuat ekonomi internasional ini dibahas secara khusus. Jadi seperti itu. Nah, apa cakupan, apa syarat ya atau prasyarat supaya kalian bisa mempelajari ekonomi internasional dengan baik. Syaratnya adalah analisis atau teori ekonomi mikro dan makro. Ya, jadi itu minimal. Karena ini posisinya di semester 3, kalau nggak salah, kalian belum belajar mikronya dan makro, setidaknya di pengantar ekonomi 1 dan 2 itu menjadi eh, prasyarat dari mata kuliah ini, mata kuliah ekonomi internasional, ya mikro dan makro. Jadi jangan jangan salah persepsi bahwa oh ini ekonomi internasional karena skop internasional maka yang dibutuhkan adalah makro saja, enggak ya, mikro ya. Jadi dua-duanya dibutuhkan, ekonomi mikro maupun makro itu dibutuhkan untuk kita mempelajari ekonomi internasional. Nah, sekedar reminder ya, tentang apa itu mikro dan makro. Ini mikro ya. Mikro adalah studi tentang produksi, konsumsi, berbagai barang dan jasa, dan bagaimana apa dalam industri tertentu dan bagaimana pasar itu bekerja. Jadi waktu di apa kalian belajar pengantar mikro setidaknya, ya pengantar ekonomi mikro atau pengantar 1, kan belajar tentang produksi ya, tentang apa namanya, bagaimana perusahaan itu menentukan berapa banyak apa kuantitas yang mesti produksi supaya labanya itu maksimum. Ya, jadi menentukan berapa kuantitas supaya labanya maksimum. Masalah pricing, penetapan harga, dan bagaimana produksi itu tergantung dari apa? Tergantung dari si si perusahaan ini berada di struktur pasar yang mana. Penentuan kuantitas, penentuan harga di pasar persaingan sempurna tentu saja berbeda dengan ketika mereka berada di pasar yang lain, ya pasar oligopoli atau bahkan monopoli. Perilakunya berbeda. Kemudian juga perilaku konsumsi, ya. Bagaimana sih konsumen itu eh, mencari kombinasi barang dan jasa yang memberikan utilitas atau kepuasan yang maksimum. Nah, itu cakupan mikro ya, cakupan mikro. Jadi ada yang salah kaprahnya mikro seolah oh kecil, cakupan kecil. Jadi kalau individu, kemudian kalau misalnya hanya membahas Jakarta saja itu mikro. Tapi kalau apa kalau skopnya yang lebih luas Indonesia itu pasti makro, nggak gitu. Kita lihat makro ya, makro seperti ini. Studi tentang bagaimana beroperasi atau jalannya perekonomian secara umum, ya keseluruhan ekonomi, intinya ekonomi, dan faktor-faktor produksi yang menentukan total output dari satu perekonomian. Atau dengan kata lain, makro membahas tentang perekonomian secara agregat, ya perekonomian secara agregat. Output secara agregat. Kalau di mikro tadi outputnya bukan agregat, dia merujuk ke di mikro ya satu barang tertentu, barang atau kelompok barang. Ini kelompok barang. Misalnya kalau barangnya itu tertentu, apa apel gitu ya. Apel itu cakupan mikro. Oh bisa nggak cara yang lebih 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 luas daripada apel? Oh bisa buah-buahan. Dalam buah-buahan ada apel, ada jeruk, ada pisang dan seterusnya. Ya, jadi pasarnya pasar buah-buahan. Apakah makro? Enggak, masih belum. Itu bukan agregat yang dimaksud di makro. Jadi output agregat yang dimaksud di makro adalah keseluruhan barang dan jasa, bukan hanya buah-buahan, tapi juga yang lain ya, seluruh, pokoknya seluruh barang dan jasa dalam perekonomian itu baru cakupan. Dua-duanya, ya lagi, dua-duanya dibutuhkan ya pengetahuan tentang mikro dan makro
dibutuhkan untuk bisa memahami mata kuliah ekonomi internasional. Baik, sekarang output dunia. Ya, output dunia. Apa itu output? Output itu adalah barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu perekonomian. Itu output. Jadi istilah output dalam ekonomi seperti itu. Barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu perekonomian. Satu perekonomian bisa apa? Bisa perekonomian daerah. Ya, ada apa namanya PDRB-nya DKI. Kemudian dalam skop yang lebih luas lagi ada PDB-nya Indonesia. Yaitu angka yang dikeluarkan di PDRB, angka yang dikeluarkan di PDB itu adalah output, ya. Apa namanya? Dia sebenarnya menunjukkan berapa banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Nah, kita mau lihat nih, mau lihat ekonomi dunia seberapa besar gitu ya. Jadi output itu angka output yang ditunjukkan dalam GDP itu menunjukkan seberapa besar apa namanya perekonomian satu negara. Makin besar GDP-nya, maka negaranya ya semakin besar ya. Jadi ukuran besar kecil satu negara bisa dilihat dari GDP-nya. Oke, seperti itu. Nah, definisi dulu ya. Recall definisi dari GDP atau PDB. Market value of all final goods and services. Jadi nilai pasar, apa sih yang diukur? Ya, nilai pasar. Ya, nilai pasar. Dari seluruh barang final, seluruh barang dan jasa final goods and services. Ya, market value. Nah, atau saya selesaikan dulu. Market value of all final goods and services produced within a country yang diproduksi dalam satu negara in a given period of time. Jadi kalau bahasa Indonesia kira-kira nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam satu negara di satu periode tertentu. Nah, itu definisinya. Nah, kita bahas sedikit satu persatu ya. Apa namanya term yang ada di situ. Market value nilai pasar. Ingat tadi sebenarnya yang mau diukur oleh GDP adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Masalahnya, barang dan jasa ini satuannya beda-beda. Kalau barangnya itu beras, satuannya ton. Kopi mungkin juga sama ya, kopi, gula itu satuannya ton. Tapi kalau barangnya itu kain misalnya kan bukan ton satuannya, satuan yang lain ya. Kalau minyak dia liter. Nah, gimana caranya eh, sekian banyak barang yang satuannya ini berbeda-beda bisa diukur dalam satu ukuran. Caranya semua semua satuannya itu mesti dikonversi kan gitu ya, mesti dikonversi ke dalam satu ukuran. Apa konversi yang paling paling bisa ya, paling eh, paling bisa sehingga mereka bisa satu ukuran ya harganya. Oke. Beras ada harga, kopi ada harga, minyak ada harga. Ya sudah, harga itu yang dijadikan sebagai satuan ukur. Nah, muncul harga. Kemudian, harga itu juga kan bisa berbeda-beda nih. Misalkan tadi beras, pakai harga yang mana? Harga bisa berbeda. Harga dari petani, harga dari si apa eh, ngrosir, harga toko. Jadi pakai yang mana? Ini kan beda-beda harganya. Per unit per unit barang itu beda-beda harganya. Ya, pakai apa? Pakai nilai yang terakhir. Ya, harga yang terakhir. Apa harga terakhir itu? Market value, harga pasar. Harga yang dibayarkan oleh si konsumen langsung, oleh si konsumen akhir. Itu market value. Ya. Kemudian final goods and services. Barang barang final. Yang diukur dalam PDB itu barang final. Ada nggak barang lain selain barang final? Ada. Namanya barang intermediate. Atau barang antara. Yang ini barang akhir. Kemudian temannya intermediate goods, barang antara. Nah, barang barang final ini, barang akhir ini adalah barang yang eh,
Satu ya, tidak lagi melalui proses produksi. Nah, jadi dibeli oleh konsumen langsung, tidak lagi melalui proses apa, itu proses produksi ataupun rantai pemasaran sudah tidak lagi melewati itu. Nah, itulah disebut dengan final goods. Nah, kalau gitu contoh begini. Kalau kalau kain, ya kain itu final goods atau bukan? Final goods atau intermediate goods, kain atau benang. Benang itu final goods atau intermediate goods? Benang. Intermediate. Yang Intermediate. mana? Yang mana intermediate? Dua-duanya, benang sama kain, Bisa intermediate. jadi sih, Mbak. Iya. Soalnya benang kan bisa jadi kain, Dua-duanya. kainnya juga bisa jadi baju. Ya. Ban mobil, Intermediate buat mobil. intermediate. Nah, benang, kain, ban mobil, tiga contoh. Tiga-tiganya ini bisa jadi barang final, bisa jadi barang intermediate, tergantung siapa yang beli. Pernah nggak kita beli benang? Nah, ya, pernah. Jadi kalau benang itu dibeli oleh produsen kain, dia jadi barang intermediate. Jadi, tapi kalau benang itu dibeli oleh rumah tangga, tidak lagi apa ada proses di situ, jadi barang final. Ban mobil gimana? Ban mobil kalau kalau dibeli oleh produsen mobil, dia jadi barang intermediate. Kan rasanya nggak ada ya, eh, apa namanya, mobil merek apapun yang memproduksi ban sendiri. Saya belum pernah ketemu itu. Ada ban merek Toyota itu belum ada ya. Jadi dia tidak produksi ban sendiri. Dia beli ban. Nah, itu ban jadi barang intermediate. Tapi bisa juga jadi barang final kalau motor kita, mobil kita itu bannya harus harus ganti kan, harus pemakaian tertentu harus ganti dia. Nah, kita beli ban mobil untuk ganti ban yang mobil kita, motor kita, itu jadi barang final. Jadi apa? Menentukan antara apakah barang final atau barang intermediate tidak ditentukan, tidak hanya ditentukan oleh apa? Oleh fisik barangnya itu saja, tapi juga siapa yang beli. Tuh. Nah, sampai kemana tadi? Sampai ke final goods. Market value sudah, final goods ya. Nah, produce within diproduksi nih. Ini dulu. Produce itu diproduksi. Jadi kalau ada transaksi yang tidak melalui produksi itu tidak dihitung dalam GDP. Nah, produksi juga tidak harus bikin barang, kan ada jasa di situ. Ya, ada jasa di situ. Jasa juga produksi barang dan jasa ya, bukan hanya apa tuh jasa. Potong rambut kan tidak ada yang produksi, dia memberikan jasa. Nah, tapi dia terhitung dalam si GDP ini. Praktek dokter begitu juga, itu produksi. Ada yang tidak, ada nggak transaksi ekonomi yang tidak ada produksinya? Apa tuh contohnya? Transaksi jual beli suatu berharga, ya, jual beli saham, jual beli obligasi itu nggak ada yang produksi, jadi tidak termasuk dalam GDP. Aktivitasnya ada, ya, aktivitasnya ada tapi tidak terhitung dalam GDP. Kenapa? Karena tidak ada proses produksi di situ. Within a country, di dalam satu negara, ya, within a country. Jadi si GDP ini hanya menghitung yang tadi kita pelajari yang ada dalam satu negara, teritorial Indonesia misalnya. Jadi seluruh aktivitas tadi yang ada dalam Indonesia terhitung dalam GDP-nya Indonesia. Kalau aktivitasnya itu di luar Indonesia, tetangga lah ya, Malaysia, Singapura, eh, ada aktivitas tidak dihitung dalam GDP-nya Indonesia. Oh, ada orang Indonesia yang buka buka pabrik di Singapura atau buka toko ya apa kayak apa itu roti apa itu yang si eh, 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 roti apa sih yang Jeko kan perusahaan Indonesia yang punya orang Indonesia buka di Malaysia buka di Singapura
Kehitung nggak dalam apa namanya, dalam GDP Indonesia? Nggak kehitung. Walaupun pemiliknya orang Indonesia ya, warga negara Indonesia, buka di Singapura, buka di Malaysia, tidak terhitung GDP Indonesia. Kenapa? Bukan dalam within a country. Nah, orang asing gimana? Orang-orang asing bikin beraktivitas di Indonesia. Toyota buka pabrik di Indonesia, Hyundai buka pabrik di Indonesia, ada aktivitas di situ. Bikin mobil Hyundai, bikin Toyota. Kehitung dalam GDP Indonesia, kehitung. Kenapa? Within a country. Dalam apa? Dalam teritorial Indonesia. Ya, itu maksudnya within a country. In a given period of time, dalam satu waktu tertentu. Sekarang misal kemarin lah ya, 2023 nih. Jadi given period of time-nya itu 2023. Jadi kalau ada aktivitas semua ini yang dilakukan di luar tahun 2023, apakah itu tahun 2022 ataupun 2024 sekarang, tidak dihitung dalam itu ya, apa periode waktu 2023. Dibatasi di waktu itu. Biasanya dia GDP ini setahun, ada juga yang kuartalan ya, nggak ada yang bulanan karena menghitungnya lumayan complicated. Ya, itu saya kira hanya ini aja mengingatkan kembali ya, recall dari apa itu yang dimaksud dengan GDP sebagai ukuran untuk menghitung output dunia. Sorry, ukuran output satu negara. Sekarang kita mau tahu eh, di dalam dunia ini ya, di seluruh dunia ini berapa banyak sih barang dan jasa yang dihasilkan? Caranya gimana? Mudah saja sebenarnya. Tinggal jumlahkan semua GDP yang ada di dunia, dijumlahkan semua, jadilah itu ukuran dari ekonomi dunia. Ya, jumlahkan semua. Oke. Nah ini angkanya tahunnya lumayan cukup lama ya, sebagai patokan saja. Ya, patokan saja. Diestimasi tahun 2006 itu 42 triliun US dollar. Besar ya, besar. Oke. Nah, itu gambaran perekonomian dunia. Sekarang, walaupun perekonomian dunia itu output yang dihasilkan cukup besar, tapi pembagiannya tidak merata. Dan ini juga berkaitan dengan negara mana yang lebih aktif dalam transaksi perekonomian dunia. Ya. Dunia dibagi dalam tiga, dibelah tiga dunia itu berdasarkan perekonomiannya, berdasarkan pada pendapatan ya. GDP tadi, GDP selain juga menggambarkan berapa banyak total output yang dihasilkan, dia juga bisa menjadi indikator dari pendapatan ya. Begitu GDP dibagi per orang atau GDP per kapita, itu menunjukkan menunjukkan tingkat kesejahteraan dari si masyarakatnya. Oke, yang paling bawah yang dikategorikan sebagai low income economies atau low income countries. Kalau berdasarkan 2022 ya, sekarang angkanya berubah tentunya karena apa namanya ada inflasi dan seterusnya sudah berubah, tapi ini sebagai patokan saja. Jadi data ini tidak up to date ya, sebagai patokan saja. Kalau low income di bawah per kapita di bawah 875 US dollar per tahun. Per tahun. Ini masuk negara-negara di sebagian negara-negara di Afrika nih masuk sini ya. Low income economies. Yang middle income antara 875 sampai dengan 10.725. Itu masuk middle income. High income di atas itu. Di atas 10 ribuan. Nah, sekali lagi angkanya sebagai patokan. Nah, kita lihat ke bawahnya nih. Yang low income itu, yang pendapatannya kecil, ternyata populasinya cukup banyak di dunia. Jadi 40% dari total populasi. Jadi 40% dari populasi dunia ini adalah orang miskin.
ada di low income countries. Nah, berapa kontribusi perekonomian mereka? Hanya 4%. 40% populasi dunia hanya menikmati atau uang dia itu 4% dari GDP. Oh ya, bentar, saya melenceng sedikit. Saya mau cerita gini aja. Eh, apa namanya? Lagi pilpresan gitu ya. Terus tadi saya lihat YouTube, lihat komen. Ini supaya, maksud saya, jangan sampai kalian ikut-ikutan ngawur. Jadi kan tadi malam diomongin tuh, apa namanya, untuk makan gratis gitu ya. Makan gratis berapa? 500 triliun gitu ya. 500 triliun. Terus ada yang komen di bawahnya. GDP kita katanya tahun 2023 atau 22 dibilang. Itu 22.000 triliun. Ah, kecil, 500 triliun itu kecil. Dia patokannya ke situ. Patokan ke GDP kita 22 ribu triliun. Ngawur apa enggak? Saya tanya. Ngawur. Kenapa? Harusnya patokannya apa harusnya? Per kapita nggak sih? Bukan, bukan. APBN. Jadi GDP, ingat yang perlu GDP tidak sama dengan APBN, oke? APBN kita 3.500 triliun. Ya, dia jangan lihat GDP. GDP ini apa sih GDP? Apa GDP? Total itu kan barang dan jasa suatu Oke, oke. negara. Ngitungnya gimana? Ingat waktu pengantar makro, ngitungnya gimana? Ada dua pendekatan, pakai pendekatannya pengeluaran deh. Pakai pendekatannya apa? GDP, ngitung GDP pakai pendekatan pengeluaran. Ngitung apa? Apa yang dihitung dia? Konsumsi. Konsumsi ditambah dengan Investasi, investasi tambah dengan government 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 expenditure. expenditure tambah dengan export net Import. export Import. ya, CIGNX, konsumsi, investasi, government expenditure dan net export. Oke. Yang mana GDP di situ? Sorry, APBN di situ. Government Di expenditure. G saja ya, di G saja. Itu ya. Jadi sebagian kecil dari situ government expenditure itu APBN. Besarnya di mana? Komponen GDP itu paling besar di mana? Coba bisa tebak nggak kira-kira? CIGNX. Mana komponen dari 4 komponen itu yang paling besar? Konsumsi. Konsumsi. Itu. Jadi ngawur sekali itu kembali dari situ ya. Oke, itu jadi jangan bikin malu anak ekonomi ya. Pak, saya mau Jangan nanya Pak, uh. tentang utang ya Pak. Itu kan Indonesia katanya belum berapa persen gitu, belum di bawah 40%. Tapi kan ada hal di ekonomi yang ngomong atau apa itu tim suksesnya atau gimana sih kurang tahu. Jadi tuh utang kita itu kalau di sirkulasi akuntansi itu di utang BPJS, utang BUMN tuh nggak dimasukin ke itu utang itu. Cuman yang dimasukin tuh yang di APBN doang itu Pak. Jadi emang itu benar ya Pak. Jadi utang kita tuh nggak memasukkan Utang gini ya, yang dimaksud utang itu yang utang negara itu bukan hanya utang negara, tapi juga utang swasta masuk di situ. Oke? Waktu krisis 98, itu utang terbesar yang membuat Indonesia terpuruk, utangnya mana? Utang negara atau utang swasta? utang swasta. Utang swasta. Ya, utang swasta. Jadi itu ya, apa namanya? Ya dikeluarkan swasta ini kan di Indonesia juga, di satu negara juga. Jadi kalau mereka kolaps sama, negara juga ikut kolaps kalau swastanya kolaps. Oke. Yang bikin, nah ini kalau lihat dari sejarah ya, krisis itu sebagian besar datang dari swasta. 98 itu apa? Negara apa swasta? Swasta. Ya bukan negaranya. Di beberapa negara yang lain gimana? Great Depression tahun 30-an itu swasta. Perbankan ya tahun 30-an. Oke, itu ntar dulu. Ya, ntar kita ngobrolin itu boleh. Tapi kembali ke sini. Ini tadi cuma ini aja kepikir. Jadi kok jadi ketawa sendiri ngebacanya gitu ya. Boleh lah jadi tim ses, tapi kalau nggak ngerti diem aja gitu ya, daripada bikin malu.
Nah, nih kembali ke sini. 40%, berapa uangnya? 4%. High income hanya 16% ya, 16% total populasi. Tapi yang mereka kuasai 81%. Nah, kalau GDP. Nah, sebelum lanjut. Yang berkontribusi dalam perekonomian itu orang kaya atau orang miskin? Kontribusi itu maksudnya yang beraktivitas. Orang Orang kaya, miskin. kaya. Kaya. Jadi, walaupun mereka sedikit ya, 16%, 81% per GDP, nih lihat. Yang terlibat dalam perdagangan dunia, ya low income hanya 3-4%. High income 75% dari total trade. Hmm. Termasuk Indonesia nih. Indonesia nggak masuk lah, yang tidak masuk high income. Paling nggak kita masuk di middle income. Berdagang dengan siapa Indonesia kira-kira? Dengan low income, middle atau high? Yang banyaknya. Nah, Indonesia nih. Kan ekspor. Indonesia ekspor itu kemana? Ekspor ke low income, middle, atau high? Nggak tahu. Mana? Ekspor Indonesia itu apa? Apa aja ekspor Indonesia? Yang besar, yang besar apa? Sawit. Ekspor Sawit. Indonesia sawit. Apalagi? Nah, sawit kemana ekspornya? Eropa ya Pak. Apa? Apalagi Indonesia yang besar? Tambang kayak nikel itu. Tambang, batu bara lah ya besar. Batu bara Batu kemana? bara. Kemana batu bara? Oh, Kemana kirimnya kemana Indonesia batu ya? bara? Jepang atau Cina atau Jepang enggak? Eropa aja. Ke Bukan ya. Cina, ya ke Cina. Cina, Cina Ke Cina, Timur. ya. Itu jadi yang apa namanya? Yang terlibat dengan dengan perdagangan di Indonesia itu ekspor impornya adalah negara-negara besar, negara-negara yang high income ya. Oke. Jadi gini. Bentar, bentar, bentar. Jadi karena keterlibatan ini, kalau Indonesia itu akan atau pada umumnya dengan negara berkembang ya, itu akan kesulitan kalau negara-negara besar perekonomiannya sedang sulit. Kalau Eropa krisis, kalau Amerika krisis, Indonesia ikut-ikutan krisis. Ada kena dampaknya. Kenapa? Karena ini tadi perdagangan internasional. Ya. Oke, lihat angka di sini. Yang biru adalah ekspor dunia, hitam adalah world GDP. Nah, angka ini menunjukkan bahwa semakin ke sini, ya, aktivitas ekspor impor itu makin makin tinggi, ya, makin tinggi. Dan itu juga mendukung output dunia, ya. World ekspornya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan si world GDP. Ekspor US, Amerika. Kita lihat output ekspor per output. Jadi ini ukurannya gimana? Berapa nilai ekspor dibagi dengan outputnya. Kalau begini, ya artinya ekspor ekspor US itu semakin besar ya, semakin besar per outputnya. Persentase dari output dunia juga semakin lama semakin semakin tinggi. Menunjukkan bahwa tadi ya, bahwa perdagangan internasional itu semakin ke sini makin makin tinggi. Oke, lanjut ke flow-nya. Eh, Aktivitas ekonomi internasional bukan hanya berkaitan dengan barang dan jasa saja. Ya, bukan hanya barang dan jasa. Karena dalam setiap transaksi pasti ada apa namanya, pasti melibatkan uang, ya. Melibatkan uang. Beli barang dari luar negeri, ya harus bayar, ya, harus bayar.
bayarnya bukan pakai rupiah kan. Kita beli barang dari luar negeri, dari manapun lah, nggak usah harus Amerika, beli barang dari Singapura lah, impor dari Singapura, itu kan tidak mungkin bayarnya pakai pakai rupiah. Jadi melibatkan arus uang ya. Oke. Nah, capital sama financial flows. Ini ada apa? Ada dua kategori dari arus uang ya, atau arus modal. Modal masuk ke Indonesia gitu misalnya. Itu bisa kita pilih dalam dua ini. Ada yang disebut dengan portfolio capital, ada yang disebut dengan foreign direct investment, FDI, atau PMA, penanaman modal asing langsung, nah itu FDI. Yang portfolio capital adalah pembelian aset finansial, aset keuangan seperti saham, obligasi di luar negeri. Kalau orang Indonesia beli saham atau obligasi yang terbitkan oleh Malaysia, itu masuk ke portfolio capital. Demikian juga kalau ada saham atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia di Indonesia, kemudian dibeli oleh orang asing, itu disebut dengan portfolio capital atau modal portfolio. Yang kedua, foreign direct investment, penanaman modal asing langsung. Nah, kalau yang ini, yang FDI, si perusahaan, kita ngomongin FDI Indonesia aja ya. Kalau ada perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia atau membuat pabrik di Indonesia, dia punya real asset. Seperti misalnya Toyota, Hyundai tadi yang diceritakan. Hyundai buka pabrik di Bekasi, itu disebut dengan FDI atau PMA. Oke, dua, dua, dua apa? Dua jenis investasi asing. Mana yang lebih nanti dulu, mana yang lebih bagus buat perekonomian? Kalau ada orang asing, ada dana asing mau masuk ke Indonesia, mana yang lebih bagus, portfolio capital atau FDI? Saya sih FDI sih, Pak. FDI, Pak. Kenapa? Kenapa? Kan kalau Kenapa ada FDI? pabrik itu Mungkin karena nggak ngambil bukan hanya ngambil duitnya, Pak, tapi ngambil ilmu dari suatu ada transfer gitu ya. Ada transfer teknologi. Oke. Ada pajak Ya, Pak. juga. Ada pajak. Dan yang penting apa? Ada sumber daya yang terserap dalam proses produksi itu. Ya. Tenaga kerja terserap kan? Tenaga kerja, terus juga ada syarat ya. Ada syarat kalau orang asing mau buka pabrik, mau produksi di Indonesia ya. Itu mesti ada lokal konten. 40%, 50%. Jadi 50% itu atau sekarang berapa ya? 60% nggak salah. Pada naik. 60% harus dari Indonesia produksinya, ya. Misalkan mobil, bannya mesti ban diproduksi Indonesia. Terus apa? Kacanya misalnya, kacanya mesti produksi Indonesia. Ya. Kursinya diproduksi Indonesia. Oh, mesinnya dari sana, dari mana? Dari Korea boleh, tapi yang lain-lain itu berasal dari Indonesia. Itu lokal lokal konten ya. Jadi seperti itu. Dan lagi kalau gini, kalau yang si portfolio capital ini sangat sensitif dengan politik lah misalnya. Kalau ada ketidakstabilan politik di negara yang tempat mereka itu invest, mereka dengan mudahnya tarik uangnya. Ya. Asing beli saham, beli obligasi Indonesia, kemudian oh Indonesia sedang nggak bagus nih, sedang mengkhawatirkan kondisi stabilitas politik, keamanan, ya udah dia dengan mudah cabut ya. Hanya pencet enter, cabut uangnya ke sana. Tapi kalau FDI nggak semudah itu, karena ada apa namanya, ada aset realnya, ada pabriknya,
ada mesinnya di situ. Nggak mudah gitu untuk mereka untuk pulang kampung. Nah, oke lanjut ke sini ya, ke capital financial flows di world economy. Daily foreign exchange trading. Jadi transaksi falas harian dalam US dollar. Tahun 89 sekian berapa? 600 billion US dollar per hari. Makin lama makin naik ya, kira-kira gitu. Jadi di 2001 berapa nih? 1.200 billion US dollar per hari gitu. Nah, terbandingkan. Jadi misalnya per harinya itu ada transaksi ya di ini, transaksi di sini, foreign exchange tradingnya itu 1,2 triliun per hari. Kalau setahun, ini setahun 200 hari ya, hari perdagangan. Jadi bukan 365 tapi 200 hari ini hari perdagangan dalam setahun. Setahunnya berputarlah 240 triliun US dollar. Okay. Sementara perdagangan internasionalnya per tahun itu hanya 23 triliun. Bandingkan ya. Nilai perdagangan internasional itu 23 triliun. Sementara perputaran forex-nya itu 240 triliun. Jadi hanya tidak sampai 10% dari total currency trading. Pertanyaan, kemana sisanya gitu ya? 200-an sekian triliun itu kemana gitu. Jadi ternyata transaksi barang dan jasa internasional itu hanya mencakup sebagian kecil ya dari perputaran forex di dunia. Nah, kalau dibandingkan dengan total GDP dunia saja, tadi ingat ya, jadi menggambarkan output dunia yang 42 triliun itu nggak sampai 20%-nya dari total currency trading. Gitu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sebagian besar currency trading itu untuk adanya di arus modal dan arus keuangan ya, di luar barang dan jasa. Entah itu untuk jual beli surat berharga atau transaksi forex-nya sendiri. Transaksi forex yang tidak ada kaitannya sama perdagangan barang dan jasa. Ya ingat tadi alurnya gitu dan rasionalnya. Harusnya forex gini. Kalau kita mau beli nih, kita mau beli barang, mau impor barang ya dari Singapura yang nilainya 1 juta US dollar. Apa yang mesti dilakukan? Maka kita harus tukar rupiah kita berapapun jumlahnya dengan 1 juta US dollar. Dapat uangnya, maka 1 juta US dollar itu dibayarkan ke Singapura untuk membeli barang yang kita akan impor. Kan gitu mestinya. Forex itu di situ ya. Forex itu mestinya untuk itu. Tapi kalau kita lihat dari angka ini, ternyata banyak transaksi forex yang tujuannya bukan untuk memfasilitasi perdagangan barang dan jasa antar negara. Lanjut ke globalisasi. Sering ketemu istilah ini ya. Apa itu globalisasi? Globalisasi apa? Udah diomongin sekian puluh tahun nih globalisasi. Sekian dekade ngomongin globalisasi. Apa sih globalisasi? Ada yang bisa bantu saya mendefinisikan globalisasi? Apa globalisasi? Ayo. Bebas aja. Proses integrasi antar dunia gitu ya sih Pak. Nggak ada batasan ruang dan waktu. Integrasi
antar dunia, nggak ada batas ruang dan waktu ya. Ya, Kurang lebih seperti kayak itu ya. ekonomi lah, budaya, Hmm. teknologi gitu. Ya. Jadi apa dengan apa kalau sudah terjadi globalisasi itu batas antar negara itu udah tipis lah ya kalau dibilang nggak ada. Kalau dulu itu kita mau ke Singapura Singapura kan nggak jauh ya. Singapura itu kan lebih dekat daripada Medan. Medan 3 jam, Singapura 1,5 jam nyampe. Lebih mudah gitu ya. Pesawat banyak, terus nggak butuh visa gitu. Datang aja bawa paspor, dicap, beres. Nggak ada batas lagi. Nggak ada batas lagi. Nah, kalau begitu, ini juga berdampak kepada perdagangan barang dan jasa gitu. Masuk juga tadi forex-nya. Jadi karena semakin mengglobal, maka di sini peran dari apa namanya peran dari ekonomi internasional jadi semakin penting. Ukurannya, ya, ukuran sebenarnya kita sudah level globalisasinya itu naik atau turun kita bisa ukur dengan menggunakan ukuran ini rasio ekspor terhadap GDP. Jadi kalau makin besar ekspor terhadap GDP-nya maka itu menandakan bahwa negara tersebut semakin terbuka, ya, semakin terbuka terhadap dunia lain. Nah kalau dihitung rasio ini dikorut gitu pasti kecil ya. Jadi dia nggak terbuka. Oke, ini contoh beberapa negara. Sekali lagi, tentunya angka ini tidak up to date ya, karena 2002 pasti berubah banyak, tapi sebagai gambaran saja. Ya, Singapura 143,9%. Di atas 100%, itu kan itu ya. Apa artinya itu? Kalau itu rasio ekspor terhadap GDP, dia di atas 100. Ekspornya itu lebih besar dibandingkan dengan si GDP-nya. Nah. Hong Kong, Cina. Hong Kong ya ini masih belum balik nih. Hong Kong belum balik ke Cina. Sekarang ke Cina. Tinggi juga ya. Dimanapun di belahan dunia ini pasti kita akan ketemu sama barang-barang made in China. Dimanapun, mau di Amerika, Eropa, Afrika, ketemu tuh barang-barang made in China. Nggak bisa terhindar. Malaysia, Belgia, dan seterusnya. Negara-negara Eropa masih tipis ya, masih ekspor karena mereka justru kebanyakan impor gitu. Nah, ini ukuran dari keterbukaan. Makanya angka ini juga sekarang udah mulai dirubah cara ngukurnya. Jadi bukan ekspor per GDP, tapi ekspor ditambah impor per GDP. Nah, itu ukuran yang lebih lebih masuk akal untuk sekarang ini. Karena ada negara-negara yang ya sebenarnya terbuka karena dia banyak impor, tapi karena ngitungnya ekspor per GDP, dia nggak masuk. Contoh Austria tadi. Oke, itu. Nah ini Cina masih 20, Cina ya, RRC 2% karena tahun 2002 gitu. Sekarang tentu sudah banyak berubah angkanya. Oke, jadi untuk ringkasannya, ekonomi internasional adalah studi tentang ekonomi pada umumnya, tapi worldwide basis. Ini penting untuk melihat ya aktivitas ekonomi domestik seperti apa. Ekonomi dunia tadi outputnya bisa kita hitung dengan menjumlahkan seluruhan GDP, tapi ternyata distribusinya tidak merata ya karena negara-negara di dunia ini dibagi dalam 3 klasifikasi, low income, middle income, high income. Dan yang mendominasi
aktivitas perekonomian dunia adalah mereka-mereka yang berada di high income. Yang low income kontribusinya hanya 3-4% saja. Oke, sampai di situ. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Terkait Indonesia negara maju tuh kan pernah ya Pak WTO memasukkan Indonesia tuh jadi negara maju gitu ya Pak, tapi diturunin Bukan lagi WTO, Amerika. Amerika ya. Itu Hmm. karena apa sih itu Pak? Dan itu dia Oke. diturunin lagi ya. Dan dampaknya tuh buat apa sih untuk perdagangan Hmm. Indonesia katanya kayak subsidi atau apa ya? Fasilitas Ya. subsidi itu dicabut ya kalau kita jadi negara maju. Makanya Cina juga nggak mau jadi negara maju kan? Cina negara maju. Cina negara maju. By the way. Oke, jadi gini. Waktu Donald Trump, masih Donald Trump presidennya, dia apa ya, merubah status beberapa negara, bukan cuma Indonesia. Indonesia ditambah dengan beberapa negara di Afrika. Itu dia bilang jadi negara maju. Oke, apa tujuannya dan apa ruginya buat Indonesia gitu? Benar bahwa negara-negara berkembang ini ada perlakuan khusus ya dalam hal penetapan tarif. Tarif itu pajak yang dikenakan atas barang impor. Oke. Dan ada beberapa negara yang tentunya dikategorikan negara maju, negara berkembang, ada perlakuan khusus tarifnya. Jadi lebih rendah ya penetapan tarifnya itu lebih rendah dibandingkan dengan negara maju gitu. Nah, kalau dicabut status itu kan berarti Indonesia harus ngikutin tarif yang rendah tadi kan udah nggak ada lagi. Sulit nggak kalau begitu produsen Indonesia untuk ekspor ke mereka? Ini sulit kan ya. Harga akan naik karena tarifnya dinaikkan ikut negara maju gitu. Nah, jadi agak ngawur. Kenapa? Karena kalau apa klasifikasi apakah satu negara itu tergolong dalam negara maju atau tidak kan salah satunya dari pendapatannya ya, income-nya. Ya. Begini juga ya, ada pembedaan nih antara negara maju dengan negara kaya. GDP per kapita itu ukuran negara kaya, negara makmur, GDP per kapita. Tapi tidak semua negara yang GDP per kapitanya tinggi masuk dalam kategori negara maju. Apa contohnya? Brunei. Brunei itu tinggi ya. Dia kan negara kecil, penduduknya nggak banyak. Ya, pendapatannya tinggi dari minyak dibagi sama dengan jumlah orang yang ada di situ, ya tinggi lah. Tapi dia jauh dari negara maju. Nah, seperti itu. Ya. Kayak Timur Tengah gitu ya Pak. Timur Tengah. Oke. Ya. Paham, paham. Arab Saudi negara maju apa? Enggak kan? Enggak. Enggak. Jadi negara maju diperhitungkan juga bukan dari pendapatan juga ya Pak. Dari Bukan, kemampuan teknologi. produksinya juga ya. Teknologi produksi, Jadi kalau kemampuan kita produksinya. bergantung, kalau Kenapa? kita bergantung kayak minyak doang itu belum tentu ya kita jadi negara maju gitu. Kayak di Arab Saudi minyak doang gitu. Anak Kalau orang gitu kaya emang pasti pinter? enggak. Enggak. Oke. Anak orang dia mau beli apa aja bisa, tapi bodoh ya banyak juga ya. Itu. Jadi membedakan antara itu, antara makmur sama maju kemampuan produksi yang gimana? Bisa nggak Arab Saudi bikin apa itu? Bikin pesawat ulang alik, nggak bisa. Itu. Nah, beda antara
antara maju sama kaya, beda. Makasih Pak. Ya. Ya, jadi sambil nih ya, materi di ekonomi internasional itu tadi sudah sebagian besar sudah saya sampaikan. Jadi dia mencakup paling enggak ya beberapa hal. Pertanyaan utamanya itu kenapa negara-negara itu berdagang gitu. Perlu nggak kita berdagang dengan negara lain? Nah, tentu menjawabnya pakai teori. Makanya kita akan mempelajari teori-teori yang memberikan argumentasi kenapa satu negara itu perlu berdagang sama negara lain. Jadi ada teorinya, teori perdagangan internasional. Paling tidak ada 3 teori besar. Satu, teori keunggulan absolut. Ya, saya kira ini di SMA juga kalian sudah pernah pelajari walaupun hanya sepintas. Ya, teori perdagangan, teori keunggulan absolut, kemudian teori keunggulan komparatif. Yang ketiga teori HO, ya Hexer-Ohlin. Nah, 3 teori ini yang harus dikuasai di sini di mata kuliah ini. Nah, kemudian lanjut bahasan berikutnya itu tentang hambatan perdagangan. Ya, kita kenal beberapa hambatan perdagangan. Ada tarif, ada kuota, ada subsidi dan seterusnya. Itu masuk dalam kategori hambatan perdagangan. Yaitu di bagian berikutnya seperti itu. Kemudian lanjut ke tadi kan selain barang dan jasa juga ada arus modal sama arus keuangannya. Nah, kita juga pelajari itu ya, pelajari tentang forex, penetapan seperti apa, kenapa naik turun tuh, kenapa rupiah naik turun against US dollar. Jadi teori tentang itu, teori tentang foreign exchange. Lanjut ke neraca pembayaran, ya, neraca pembayaran di dalamnya ada neraca perdagangan. Ngitungnya gimana gitu? Gimana sih ngitung ngitung aktivitas perdagangan antar negara? Itu pakai neraca pembayaran ya, balance of payment. Paling nggak itu ya, paling nggak tiga atau 4 hal itu yang mesti dikuasai di sini. Dan khususnya 3 teori yang tadi yang absolut, komparatif sama HO ini penting ya buat kalian dipahami karena masuk juga ini untuk kepentingan praktisnya, masuk dalam salah satu materi di SMA. Ya, kalau nanti di semester berapa? Semester 7 kalian PKM ada materi ini. Ya. Gimana ngajarin orang kalau kita sendiri belum terlalu paham ya. Gitu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri di sini ya. Mulai browsing-browsing lah ya. Googling, browsing-browsing, cari tahu tentang ini, tentang materi ekonomi internasional supaya lebih. Jadi saya harapkan itu kalau dari kuliah kan sangat sedikit, ini kan cuma 2 SKS, jadi harusnya sekitar 1,5 jam itu kuliahnya. Minim sekali kalau cuma dari perkuliahan di sini. Saya harap banyak belajar dari sumber-sumber lain ya. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama ini. Saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Yuk.